Halo, Assalamualaikum. Saya Tanti Widya Lestari dengan NIM 207210054. Saya dari Prodi Tetris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada hewan. Selamat menyaksikan. Sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Fungsi dari sistem pencernaan yaitu menghancurkan makanan yang masuk dalam tubuh, menyerap nutrisi, memasok nutrisi dan energi bagi tubuh, serta membuang sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Sistem pencernaan ada yang namanya tahap-tahap mengolah makanan, yaitu ingesti, makanan dapat ditelan dalam banyak bentuk. Yang kedua, digesti, makanan dipecah menjadi molekul-molekul yang cukup kecil. Yang ketiga, absorpsi. Sel-sel menyerap molekul-molekul kecil seperti asam amino dan gula sederhana. Yang terakhir yaitu eliminasi. Sistem pencernaan invertebrata. Yang pertama, porifera, hewan pemakan suspensi, makanan yang terlarut dalam air. Porifera pencernaannya berlangsung secara intraseluler. Makanan terjerat bersama air melewati pohon-pohon memasuki rongga oskulin. Pergerakan flagel sel koanosit memicu gelombang arus menarik suspensi ke dalam sel. Suspensi yang terjerat akan difagosit oleh koanosit dengan bantuan lisosom, menghasilkan energi hidrolitik. Nutrisi akan diedarkan ke seluruh tubuh porifera melalui sel amoebosit. 2. Colenterata. Pencernaan berlangsung secara ekstraseluler dan intraseluler. Colenterata memiliki sistem pencernaan sederhana berupa rongga gastrovaskular. Sistem dilengkapi satu lubang yang berfungsi sebagai anus dan juga mulut. Colenterata menangkap mangsa dengan tentakel beracun kemudian masuk ke dalam mulut. Mulut atau anus akan menutup dan sel kelenjar dinding gastrovaskular mengekspresikan enzim pencernaan menjadi ukuran yang lebih kecil. Sel-sel penyusun dinding gastrovaskular lainnya akan menyerap partikel makanan dan mencerna secara intraseluler. Mulut atau anus akan membuka untuk membuang sisa-sisa makanan dan mempersiapkan untuk makanan baru. 3. Vermes. Vermes dibagi menjadi 3 yaitu platyhelminthes atau cacing pipih, memiliki sistem pencernaan berupa rongga gastrovaskular, mulut atau anus di bawah tubuh, mengambil makanan dengan bantuan faring. Faring menghisap makanan dan memasukkan ke dalam rongga gastrovaskular yang berbentuk tangga untuk memperluas nutrisi. Enzim pencernaan akan dicerna makanan berupa partikel yang lebih kecil dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa makanan dibuang lewat anus atau mulut. Yang kedua, nemathelminthes, cacing tambang atau krimi. Memiliki saluran pencernaan terdiri dari mulut, lambung, usus, dan anus. Penyerapan nutrisi terjadi di usus dan akan diedarkan ke seluruh tubuh dengan dibantu oleh cairan tubuh. Yang ketiga, annelida atau cacing tanah. Sistem pencernaan pada annelida yang lebih kompleks. Makanan akan masuk ke dalam mulut menuju faring, esofagus, dan akan disimpan sementara di tembolok. Makanan dari tembolok akan dilanjutkan ke empedal untuk dicerna secara mekanik. Pencernaan akan berlanjut di usus dengan bantuan enzim, kemudian akan diserap ke dalam tubuh. Usus annelida mengalami pelipatan yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan nutrisi. Sisa makanan akan diteruskan menuju anus untuk dibuang. 4. Moluska. Beberapa moluska memiliki gigi gradula pada mulutnya yang berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Makanan akan masuk ke dalam lambung yang akan dicerna secara kimiawi dengan enzim-enzim pencernaan dari kelenjar pencernaan di dalam lambung. Makanan akan diteruskan ke usus untuk diserap. Sisa makanan akan dibuang lewat anus. 5. Arthropoda.
Sistem pencernaan pada filum antropoda bervariasi tergantung pada cara makannya. Mulut dilengkapi dengan sepasang rahang atas yang berfungsi pengecap dan untuk membantu mengunyah. Makanan akan diteruskan ke esofagus dan disimpan ke tembolo. Makanan akan dicerna di bagian usus tengah dengan bantuan enzim dari kelenjar pencernaan dan unsur-unsur nutrisi akan diserap melalui usus. Sedangkan sisa makanan diteruskan untuk dibuang melalui anus. 6. Echinodermata. Makanan masuk lewat mulut yang terletak di permukaan bawah tubuh, dilanjutkan ke lambung yang dilengkapi dengan kelenjar pencernaan mensekresikan enzim pencernaan. Makanan akan dicerna secara kimiawi dengan enzim ini dan akan diserap di usus. Usus Echinodermata memiliki ukuran yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Sisa makanan akan dibuang lewat anus yang ada di permukaan tubuh atas. Sistem pencernaan vertebrata. 1. Ikan atau Pisces. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar ingsan. Esofagus berbentuk kerucut pendek terdapat di belakang ingsan. Dan bila tidak dilalui makanan, lumennya menyempit dan dari kerongkongan makanan didorong masuk ke lambung. Tidak jelas batasannya dengan usus. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada ikan meliputi hati dan pankreas. 2. Katak atau amfibi. Katak memiliki rongga mulut yang terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa, lidah untuk menangkap mangsa, dan kelenjar ludah untuk membantu proses penelangan. Esofagus berupa saluran pendek penghubung rongga mulut dengan lambung. Lambung berbentuk kantung yang bila terisi makanan menjadi lebar. Intestinum atau usus dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Usus halus meliputi duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batas-batasannya. Usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Kloaka merupakan muara 3 saluran antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. 3. Reptil. Proses pencernaan pada reptil yaitu makanan dari mulut menuju kerongkongan dan selanjutnya ke lambung. Dari lambung, makanan menuju usus. Di usus bermuara 2 saluran kelenjar pencernaan yaitu hati dan pankreas. Di usus terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan dan terjadi proses penerapan sari-sari makanan. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. 4. Aves. Sistem pencernaannya yaitu makanan yang diambil oleh paru kemudian masuk ke dalam rongga mulut lalu menuju kerongkongan. Bagian bawah kerongkongan membesar berupa kantong yang disebut tembolo. Kemudian masuk ke lambung kelenjar. Kemudian makanan masuk menuju lambung pengunyah. Di dalam hati empedal sering terdapat batu kecil atau pasir untuk membantu mencerna makanan secara mekanis. Kemudian makanan masuk menuju usus halus. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu dialir ke dalam usus halus. Hasil pencernaan berupa sari-sari makanan diserap oleh kapiler darah pada dinding usus halus. Burung mempunyai 2 usus buntu yang terletak antara lambung dan usus. 5. Mamalia. Karena sebagian besar hewan termasuk mamalia yang memiliki kanal alimentaris, maka di sini akan digunakan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, ptialin, dan juga enzim maltase. Setelah dari mulut, makanan menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristatik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan.
untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Tujuan selanjutnya yaitu lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis. Lambung terbentuk seperti kantong yang terletak di bagian perut kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin memecah protein menjadi pepton. Enzim renin mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi mengasamkan makanan serta membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Dari lambung, makanan selanjutnya dicerna oleh usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang pada saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk menyempurnakan pencernaan makanan. Nah, usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang sekurang lebih dari 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas, mengandung enzim-enzim yaitu enzim amilase mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan, merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan usus penyerapan terdapat ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari-sari makanan diedarkan melalui darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi, makanan yang kita makan akan kembali ke tubuh kita. Setelah itu, sisa makanan dilanjutkan ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar ada bakteri yang berguna untuk tubuh yaitu E. coli, membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Rasa mules yang dirasa itu diakibatkan adanya respon dari rektum. Rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin membuang air besar. Anus adalah lubang yang berada di bawah yang berfungsi sebagai keluarnya feses dari dalam tubuh. Hewan mamalia ternak seperti kambing, sapi itu memiliki 4 bagian lambung, yaitu perut besar, perut jala, perut kitab, dan perut masam. Nah, hewan ini disebut dengan hewan pemamah biak atau rumanesia. Hewan pemamah biak, proses pencernaannya yaitu makanan seperti rumput dikunyah di dalam rongga mulut dengan bantuan air ludah, lalu masuk ke kerongkongan.
Makanan yang kasar kemudian masuk ke dalam perut besar dan dicerna secara kimiawi. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam perut jala. Lalu dibentuk gumpalan-gumpalan yang disebut bolus. Bolus disimpan di perut jala, kemudian dikunyah dalam rongga mulut pada saat hewan beristirahat. Makanan kemudian ditelan lagi dan masuk ke dalam perut jala, lalu perut kitab. Makanan dicerna secara mekanis di perut kitab dan setelahnya dicerna secara kimiawi di dalam perut masam. Penyerapan sari-sari makanan terjadi dalam usus dan terakhir sisa makanan dikeluarkan oleh rektum dan anus. Nah, itulah tadi sistem pencernaan yang ada di rumensia. Kesimpulannya yaitu sistem pencernaan sapi atau rumensia berawal dari rongga mulut, kerongkongan, urut besar, perut jala, dan kembali ke rongga mulut, lalu ke perut jala, perut kitab, perut asam, dan dicerna di usus halus, dan sisa makanan dibuang rektum dan anus. Struktur gigi hewan. Yang pertama, herbivora terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk menjepit makanan, serta gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Struktur gigi karnivora hampir sama dengan herbivora. Namun, pada hewan karnivora adanya taring yang berfungsi untuk mengoyak makanan. 3. Omnivora. Omnivora saya di sini mengambil contoh yaitu gigi manusia. Terdiri dari gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham. Selanjutnya, papila lidah. Papila lidah terdiri dari papila filiformis yang menyebar di seluruh permukaan lidah secara merata. Fungsinya untuk menerima rangsangan, sentuhan, dan pengecapan. 2. Papila circumvallata. Pada lidah manusia terdapat 8-14 buah. Papila circumvallata berfungsi penerima rasa pahit. 3. Papila fungiformis tersebar pada bagian sisi lidah dan permukaan ujung lidah, merupakan reseptor rasa manis. Terakhir, papila foliata, jenis papila yang jumlahnya sangat sedikit, bahkan ada yang mengatakan manusia tidak mempunyai papila ini. Papila ini merupakan reseptor yang menangkap rasa asin. Enzim-enzim pada sistem pencernaan hewan yaitu: pertama, enzim pitialin atau amilase, 2. enzim pepsin, 3. enzim renin, 4. enzim amilase, 5. enzim tripsin, 6. enzim lipase, 7. enzim eripsin, 8. enzim maltase, 9. enzim sukrase, dan 10. enzim laktase. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan pada hewan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.